Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan juga semangat meskipun kita masih belajar di rumah saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud kebangkitan nasional. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita bahas dulu atau kita mereview dulu materi yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Pada video yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perintis kebangkitan nasional dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ sudah membahas mengenai lahirnya Budi Utomo atau lahirnya organisasi pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Di situ juga dibahas mengenai tujuan dari adanya Budi Utomo, makna dari kebangkitan nasional, serta mengenai arti penting kebangkitan nasional dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk penjelasan lebih selengkapnya, kalian bisa cek di video yang ini. Oke, sudah? Baiklah, kita langsung saja membahas materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud kebangkitan nasional. Untuk sebab yang pertama, kita membahas mengenai mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan di sini mengandung arti satu atau berkumpulnya berbagai komponen menjadi satu. Sebuah persatuan itu muncul karena adanya dorongan untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka serta berdaulat. Adapun tahapan pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia itu terdapat 4, yaitu tahapan perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, serta proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita bahas dulu untuk perasaan senasib, yaitu perasaan yang muncul akibat adanya keterlibatan atau keterikatan terhadap kesamaan tempat tinggal atau kesamaan dalam menghadapi sebuah masalah. Yang kedua, ada kebangkitan nasional. Akibat kegagalan pada perjuangan sebelum kebangkitan nasional atau sebelum tahun 1908, maka didirikanlah sebuah organisasi modern, yaitu yang dipelopori oleh organisasi Budi Utomo, untuk berjuang yang berbeda dengan perjuangan sebelumnya, yaitu dengan melalui organisasi-organisasi modern. Jadi, pada perjuangan kali ini itu tidak menggunakan adu senjata atau dengan kekerasan, melainkan melalui organisasi, yaitu yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan Sumpah Pemuda. Setelah adanya organisasi Budi Utomo, ditegaskan kembali oleh pemuda-pemudi bangsa Indonesia melalui Ikrar Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta. Dan yang terakhir adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Selain tahapan pembinaan tadi, terdapat juga prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang harus kita hayati, pahami, serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bangsa Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Karena banyak keberagaman tadi, maka mengharuskan kita warga Indonesia untuk bersatu. Yang kedua, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap manusia pada hakikatnya memang diberikan kebebasan karena itu adalah hak kita. Akan tetapi kebebasan di sini bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga ada prinsip nasionalisme Indonesia atau rasa cinta terhadap tanah air. Yang keempat ada prinsip wawasan Nusantara, di mana masyarakat Indonesia itu adalah merasa satu, senasib sepenanggungan, serta sebangsa dan juga setanah air. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Adapun cita-cita reformasi sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang kedua. Sebab selanjutnya yaitu mengenai nilai dan semangat nasionalisme dan patriotisme di era kebangkitan nasional. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai semangat nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa cinta terhadap tanah air. Nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang berdasarkan Pancasila, yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nasionalisme Indonesia adalah perasaan bangga atau cinta terhadap bangsa dan tanah airnya tanpa memandang rendah bangsa lain. Dan yang kedua ada semangat patriotisme. Patriotisme di sini diartikan sebagai rasa cinta tanah air berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa. Adapun ciri-ciri dari sikap patriotisme yaitu yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang ketiga menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat tidak kenal menyerah, serta bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan sebab yang terakhir yaitu membahas mengenai menerapkan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penerapannya itu bisa dilakukan melalui lingkungan yang paling kecil dulu, yaitu lingkungan keluarga. Contohnya dengan membaca buku-buku yang bertemakan perjuangan. Yang kedua, mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada hari-hari besar nasional. Yang ketiga, yaitu menjaga nama baik keluarga. Di lingkungan selanjutnya, yaitu lingkungan sekolah. Contohnya, melaksanakan upacara di lingkungan sekolah dengan hikmat. Yang kedua, menghayati dan memahami makna-makna dari lagu-lagu perjuangan, serta mengaitkan setiap materi pembelajaran dengan nilai-nilai kepahlawanan. Dan lingkungan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Contohnya dengan melaksanakan upacara pada hari-hari besar nasional. Yang kedua, mengamalkan sikap setia kawanan nasional di lingkungan sekitar serta memelihara kerukunan dengan sesama warga masyarakat. Nah, itu adalah pembahasan materi terakhir pada pertemuan atau pada bab pertama ini, yaitu mengenai kebangkitan nasional. Maka sebelum kita tutup pembelajaran pada video kali ini, kita review dulu materi yang sudah kita bahas mulai dari pertemuan yang pertama hingga pada pertemuan yang ketiga ini. Pada pertemuan yang pertama dulu, kita sudah membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 yang dibagi menjadi 3 aspek, mulai dari kondisi politik, ekonomi, dan juga sosial. Pada kondisi politik itu terdapat yang namanya politik divide et impera atau politik adu domba. Karena pada saat itu atau pada tahun itu Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, maka yang diadu domba oleh bangsa Belanda adalah kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya atau antar kerajaan itu sendiri.
Pada politik, maksud saya pada kondisi ekonomi, itu terdapat sistem kultur stelsel atau sistem tanam paksa, di mana masyarakat pribumi atau masyarakat bangsa Indonesia itu diharuskan menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh bangsa Belanda, dan nanti hasilnya itu dijual kepada bangsa Belanda dengan harga yang sangat rendah. Dan pada kondisi sosial itu terdapat politik etis atau politik balas budi, yaitu suatu program yang dikhususkan untuk menyejahterakan bangsa Indonesia yang terdiri dari program irigasi, edukasi, dan juga migrasi. Selain itu juga terdapat pembahasan materi mengenai faktor-faktor yang mendorong kebangkitan nasional, dan di situ ada faktor intern dan juga faktor ekstern serta ciri-ciri perjuangan sebelum tahun 1908. Nah, pada pertemuan kedua, kita sudah membahas mengenai perintis kebangkitan nasional, yaitu dengan adanya lahirnya organisasi Budi Utomo, organisasi pertama di Indonesia yang lahir atau yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908, yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Di situ juga dijelaskan pula mengenai makna kebangkitan nasional, serta arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan materi yang terakhir ini yaitu mengenai mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud kebangkitan nasional, yang kita bahas mengenai persatuan, nasionalisme, dan juga patriotisme. Di persatuan tadi itu terdapat beberapa tahapan atau tahapan pembinaan dalam persatuan dan kesatuan yang terdiri dari perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, serta Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan juga terdapat prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip wawasan Nusantara, serta prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dan juga adanya nilai dan semangat patriotisme dan nasionalisme yang dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Baiklah, itu penjelasan dari saya mengenai bab yang pertama ini. Jadi kalian bisa melihat lagi pembahasan materi-materinya, mulai dari video yang pertama ini, kemudian video yang kedua ini, dan video yang terakhir ini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.